Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kejeli Rahman dari Agribisnis semester 6 Lokal 1 kelas B. Di sini saya ingin menyampaikan tentang manajemen strategis. Latar belakang manajemen strategis adalah strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik, terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip, pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Manajemen strategi adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan, kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategi merupakan aktivitas manajemen tertinggi yang biasanya disusun oleh dewan direksi dan dilaksanakan oleh CEO serta tim eksekutif organisasi tersebut. Manajemen strategis memberikan arahan menyeluruh untuk perusahaan dan terkait erat dengan bidang perilaku organisasi. Inti dari manajemen strategi adalah mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi tujuan strategis. Manajemen strategis memberikan fondasi dasar untuk pengembalian keputusan dalam organisasi. Pertimbangan global praktis berdampak pada keputusan strategis. Batas-batas negara diabaikan untuk mengetahui dan menghargai dunia dari perspektif orang lain telah menjadi masalah hidup atau mati untuk bisnis. Dengan demikian perlu adanya kegiatan dalam pengambilan keputusan yang disesuaikan antara kemampuan yang dimiliki dan lingkungan yang ada di sekitar kita, sehingga perlu adanya manajemen strategi. Pembahasan tentang manajemen strategi. 1. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Ini merupakan tugas penting yang melibatkan semua fungsi manajemen dasar. Berikut adalah definisi manajemen strategi menurut para ahli. 1. Menurut David Hanger dan Thomas Whelan, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Gregory Geddes dan Alex Miller, menurut manajemen strategi adalah suatu proses kombinasi antara tiga aktivitas, yaitu analisis strategi, perumusan strategi, dan implementasi strategi. 3. Menurut First dan Robinson, manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan secara rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. 4. Menurut Hussein Umar, manajemen strategi sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan, penerapan, dan evaluasi keputusan-keputusan strategi antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan di masa datang. 5. Menurut Michael A. Heath dan R. Duane Ireland dan Robert E. Hollison, manajemen strategi adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai. Besarnya peranan manajemen strategi semakin banyak diakui pada masa-masa ini dibandingkan masa-masa sebelumnya. Dalam perekonomian global yang memungkinkan pergerakan barang dan jasa secara bebas di antara berbagai negara, perusahaan-perusahaan terus ditantang untuk semakin kompetitif.
Banyak dari perusahaan yang telah meningkatkan tingkat kompetisinya ini menawarkan produk kepada konsumen dengan nilai yang lebih tinggi. Dan hal ini sering menghasilkan laba di atas rata-rata. Mengapa manajemen strategi dianggap penting? Ada 3 alasan. Alasan pertama yang paling penting adalah bahwa hal itu dapat membedakan seberapa baik kinerja perusahaan. Organisasi yang menggunakan manajemen strategik mempunyai tingkat kinerja yang lebih tinggi, dan itu membuatnya cukup penting bagi para manajer. Alasan kedua, hal tersebut penting berhubungan dengan fakta bahwa manajer di semua jenis dan ukuran organisasi tersebut menghadapi situasi yang berubah. Mereka menghadapi ketidakpastian dengan menggunakan proses manajemen strategi untuk memeriksa faktor-faktor yang relevan dan menentukan tindakan apa yang akan diambil. Alasan terakhir, manajemen merupakan hal yang penting karena organisasi bersifat kompleks dan beragam. Setiap bagian harus bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Proses manajemen strategi adalah 6 langkah yang memandu perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi. Strategi terbaik apapun dapat saja gagal bila manajemen tidak mengimplementasikan atau mengevaluasi secara layak. Langkah pertama, mengidentifikasi misi, tujuan, dan strategi organisasi saat ini. Setiap organisasi membutuhkan misi, yaitu sebuah pernyataan tentang tujuan organisasi. Mendefinisikan sebuah misi akan memaksa manajer untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan organisasi dalam menjalankan bisnis. Selain misi, juga penting bagi manajer untuk mengidentifikasi tujuan dan strategi saat ini. Mengapa? Karena manajer akan mempunyai dasar untuk menilai apakah mereka perlu berubah atau tidak. Langkah kedua, melakukan analisis eksternal. Menurut First dan Robinson, lingkungan eksternal adalah faktor-faktor di luar kendali perusahaan yang dapat mempengaruhi pilihan, arah, dan tindakan. Struktur organisasi dan proses internal perusahaan. Kekuatan eksternal dapat menjadi perubahan dalam permintaan konsumen akan produk dan jasa industrial dan konsumen. Kekuatan eksternal mempengaruhi jenis produk yang dikembangkan, hakikat promosi dan strategi segmentasi pasar, jenis jasa yang ditawarkan, dan pilihan bisnis yang akan dibeli atau dijual. Aspek utama dalam manajemen strategi adalah suatu perusahaan merumuskan berbagai strategi untuk mengambil keputusan peluang eksternal dan meminimalkan dampak dari ancaman eksternal. Langkah ketiga, melakukan analisis internal. Kekuatan sebuah perusahaan yang tidak dapat dengan mudah ditandingi atau ditiru oleh pesaing diamankan kompetensi khusus. Robert Grant dalam buku David menyimpulkan bahwa audit internal lebih penting. Orientasi yang terfokus secara eksternal tidak akan memberi sebuah landasan yang aman bagi perumusan jangka panjang. Ketika lingkungan eksternal berubah, sumber daya dan kapabilitas perusahaan sendiri kiranya merupakan landasan yang aman bagi perumusan jangka panjang. Manajer harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Analisis eksternal dan internal gabungan disebut analisis SWOT, yaitu analisis atas kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Setelah menganalisis SWOT, manajer telah siap memformulasikan strategi yang tepat, yaitu menggali kekuatan organisasi dan peluang eksternal, melindungi organisasi dari ancaman eksternal, dan memperbaiki kelemahan kritis. Langkah keempat, memformulasikan strategi. Pada saat memformulasikan strategi, manajer harus mempertimbangkan realitas lingkungan eksternal dan sumber daya yang tersedia serta kapabilitas, dan mendesain strategi yang akan membantu organisasi mencapai tujuannya. Ada 3 jenis utama strategi yang diformulasikan manajer, yaitu korporasi bisnis, dan fungsional. Langkah kelima, mengimplementasikan strategi. Setelah diformulasikan, strategi harus diimplementasikan. Tidak peduli seberapa efektif sebuah organisasi telah merencanakan strateginya, kinerja tetap saja akan buruk jika strategi tidak diimplementasikan dengan benar. Langkah keenam, mengevaluasi hasil.
Jadi proses terakhir yaitu mengevaluasi hasil dari sekian proses yang telah dilewati, karena evaluasi merupakan alat penting untuk perencanaan ke depannya. Kesimpulan, dengan penerapan strategi yang baik dalam perencanaan pengorganisasian serta pengendalian akan membantu sebuah organisasi mencapai hasil yang bernilai sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Penggunaan manajemen strategi membantu memahami kekuatan bersaing dan mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan secara sistematis dan konsisten. Sekian dan terima kasih.